Baik, sebelum masuk ke investigasi sosial, kita mungkin sedikit melihat kembali apa yang dimaksud dengan investigasi. Saya sedikit saja mengulang, mungkin sesi kemarin atau sebelumnya teman-teman semua sudah mendapatkan materi tentang ini, investigasi, terutama investigasi kasus ya. Pada prinsipnya kan investigasi itu seperti juga wartawan bekerja. Jadi menggunakan secara umum ini 5W1H untuk mengetahui lebih dalam. Jadi misalnya ada informasi awal yang diketahui, kemudian teman-teman ingin mengetahui lebih mendalam, maka bisa melakukan investigasi, yaitu mengumpulkan data-data, fakta-fakta di lapangan, yang kemudian membuat kita lebih paham apa yang terjadi. Dengan kaidah 5W1H ini, kita kemudian harus memastikan kita tahu apa kejadiannya, siapa yang terlibat di dalamnya, baik itu sebagai korban atau pelaku atau saksi atau pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian di mana kejadian itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan kapan, lalu bagaimana prosesnya. Sehingga kita kemudian bisa paham ya tentang apa yang ingin kita ketahui ini. Jadi contoh misalnya kemarin itu ada kasus pos polisi yang ditembaki pos polisi, yang kemudian tentu polisinya melakukan investigasi, wartawan demikian juga untuk mengetahui lebih jauh siapa yang menembak, kenapa menembak, kapan kejadiannya, di mana dan bagaimana proses itu terjadi. Lebih kurang demikian untuk investigasi, tapi kemudian kita ingin masuk pada investigasi sosial. Apa yang dimaksud dengan investigasi sosial? Mungkin sebagian dari bapak-bapak, ibu, adik-adik sudah mengetahui, anggap saja ini penyegaran. Nanti kita akan melihat dalam 3 hal ini. Apa yang dimaksud dengan investigasi sosial, kemudian bagaimana melakukannya, dan mengapa penting untuk melakukan itu. Dalam slide ini saya ingin menunjukkan bahwa kadang kita perlu memberi informasi kepada pihak lain tentang komunitas kita sendiri. Ya, bagaimana kita menggambarkan komunitas kita. Ya. Ada di antara teman-teman yang berasal dari Aceh Timur? Ya Pak, izin Pak, dari Aceh Timur, saya Romi dan Ismail Labda. Pak Robi? Halo Pak Robi? Saya baik Pak. Kalau saya bertanya, Pak Robi ini kampungnya di mana? Saya berada di Desa Alu Imirah, Kecamatan Indra Makmur, Pak. Kalau saya bertanya, kira-kira Pak Robi menggambarkan Alu Imirah itu seperti apa? Kalau saya menggambarkan, Alu Imirah itu adalah sebuah pusat kecamatan di Kecamatan Indra Makmur, di daerah, artinya daerah jauh daripada pusat pemerintah Kabupaten Aceh Timur, di mana di sekitarnya dikelilingi oleh banyak perusahaan, di antaranya perusahaan perkebunan swasta, perkebunan BUMN, dan perusahaan migas. Ya, kalau saya bertanya kira-kira profesi pada umumnya masyarakat di kampung Anda itu seperti profesi apa? Profesinya adalah bertani ya, bertani yaitu berkebun seperti karet, sawit, dan sawah seperti itu Pak. Petani, oke. Sedangkan Pak Robi sendiri profesinya apa? Ya, sebagai jurnalis Pak di Aceh Timur Pak. Jurnalis. Oke, kita sudah dapat gambaran sebagai contoh saja bagaimana tadi Pak Robi menggambarkan komunitas di mana beliau berada. Ya. Nah, demikian pula investigasi sosial. Ini menyangkut tentang isu-isu dan realita yang ada di masyarakat, yang sedang hangat dibicarakan. Dan biasanya ini
merupakan upaya kelompok, karena isu-isu dan realitas itu juga mempengaruhi bukan hanya individu-individu dalam satu komunitas, tetapi karena dia lebih dari satu orang, maka ini disebut juga isu secara komunal ya. Jadi isu-isunya mempengaruhi, seperti tadi disampaikan, mayoritas itu petani di tempatnya Pak Robi. Nah, kalau lihat gambar yang ada di slide itu, salah satu isu sekarang kan banjir ya, di mana-mana banjir. Kita lanjut. Nah, investigasi sosial ini lebih populer itu disebut dengan analisis sosial. Ya, karena kadang-kadang dia bukan hanya merupakan investigasi pengumpulan data di lapangan saja, tapi juga ketika melakukannya kita bisa melakukannya dengan mengumpulkan data-data informasi dari referensi-referensi, catatan-catatan, bahkan bisa jadi dari data statistik dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, proses investigasi sosial ini atau analisis sosial ini upaya kita untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang situasi di daerah tertentu. Jadi situasi sosial, keadaannya seperti apa, realitanya seperti apa. Ya. Dan maksud gambaran lengkap ini adalah gambaran mengenai hubungan-hubungan yang ada di dalam komunitas atau di dalam masyarakat atau dari unit sosial tertentu. Jadi hubungan-hubungan ini bisa hubungan struktural, bisa hubungan kultural, bisa terkait dengan sejarah. Ini semua tercakup dalam analisis sosial. Jadi bukan hanya kasus per kasus, tapi kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih lengkap melalui upaya analisis sosial. Nah, kalau lebih populer analisis sosial ini disingkat ANSOS. Ya, ini saya menggunakan istilah yang dulu waktu saya belajar, jadi lebih akrab. Mudah-mudahan teman-teman tidak keberatan, karena pada dasarnya yang kita ingin sampaikan ini sama, investigasi sosial, analisis sosial. Apa yang dimaksud kalau secara umum kita ingin melihat, dari tadi kita dapat informasi-informasi di slide awal. Di slide ini kita bisa menyimpulkan bahwa analisis sosial ini adalah upaya kita untuk menempatkan masalah tertentu ini ke dalam konteks yang lebih luas, realitas sosial yang lebih luas, mencakup bisa tadi konsepnya waktu, ya, historical, jadi sejarah seperti apa. Kemudian struktur. Nah, struktur ini bisa ekonomi terkait dengan aspek sosialnya sendiri, aspek politik, budaya, kemudian nilai-nilai, bahkan pada konteks ARAS atau lokasi ini terkait dengan lingkupnya, apakah dilihat sebagai sebuah unit yang terbatas pada lokal atau ini bagian dari suatu konteks yang lebih global, artinya tidak terbatas pada tempat di mana kita melakukan analisis atau investigasi sosial itu. Nah, untuk membantu kita lebih bisa memahaminya, saya mengajak kita untuk bisa membedakan antara hal-hal terkait individu dan kelompok. Nah, biasanya masalah atau problem yang dianggap problem ini terkait dengan kepentingan atau hal yang terkait dengan individual. Tapi kalau kita menyebut banyak masalah, jadi ini bisa menjadi isu bersama. Nah, ini yang bisa kita bedakan antara masalah-masalah individual dengan masalah yang mempengaruhi suatu komunitas. Ya. Kalau dia dialami oleh 2 atau lebih individu, maka ini sudah bisa disebut dengan isu bersama. Jadi bukan lagi masalah-masalah individual. Contoh misalnya, kalau kita mendengar bahwa Apasyam, ini nama fiktif saja, saya mengambil
Apasyam itu dia mengalami depresi akibat di PHK dari tempatnya bekerja. Nah, ini masalah individual, tetapi kalau kita kemudian mendapatkan informasi bahwa tingkat pengangguran yang tinggi di komunitas di mana Apasyam berada, itu telah menyebabkan banyak di antara anggota komunitas itu menderita gangguan jiwa. Maka ini menjadi satu isu bersama, jadi bukan lagi masalah individual Apasyam. Contoh lain lagi, Nyakni. Nah, Nyakni ini dia upah bulanan yang diterimanya sebagai buruh ini sangat rendah, sehingga ia tidak sanggup memberi makan anak-anaknya dengan layak. Ini masalah Nyakni, individu. Tetapi kalau kita kemudian mengetahui bahwa ada standar upah yang sangat rendah di komunitas Nyakni yang membuat anak-anak buruh, jadi anak-anak dari semua yang berprofesi sebagai buruh dalam komunitas Nyakni, ini rata-rata mengalami malnutrisi. Nah, ini jadi isu bersama, jadi masalah komunal, masalah komunitas. Ya. Contoh yang ketiga, anggota keluarga Bang Mando meninggal karena dehidrasi akibat diare. Nah, ini mungkin saja masalah Bang Mando secara individu. Tetapi kalau kemudian diketahui bahwa ternyata ada beberapa kasus kematian akibat diare di dalam komunitas yang di mana Bang Mando berada itu disebabkan karena tidak adanya layanan kesehatan dan dokter di komunitas. Maka ini jadi isu bersama. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Sepertinya belum nih Pak Faisal. Belum, oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan. Mari kita melihat realitas sosial, ya, untuk menjelaskan atau memahami mengapa kita perlu melakukan investigasi sosial atau analisis sosial. Mari kita melihat apa realitas sosial yang ada sekarang. Ya, beberapa foto yang saya muat di dalam slide ini termasuk realita yang ada dalam masyarakat Aceh sekarang. Yang di sebelah kiri atas, mungkin kawan-kawan juga masih ingat itu kasus Satpol PP yang melakukan tindak kekerasan terhadap pendemo di Melabu. Yang di sebelahnya itu ada kesepakatan dari kelompok-kelompok pemerhati atau yang peduli terhadap hak-hak anak untuk mengawal kasus-kasus kekerasan seksual yang belakangan ini banyak terjadi di Aceh. Ya. Sedangkan dua yang di bawahnya itu realitas tentang bagaimana kemiskinan ternyata tidak turun secara signifikan, malah kalau kita lihat grafik itu pada tahun terakhir itu masih grafiknya naik lagi, bukan turun. Ya. Apa yang menjadi latar belakang atau yang bisa lebih menjelaskan situasi sosial atau kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat Aceh sekarang itu seperti yang tadi diwakili oleh beberapa gambar tadi. Ya. Salah satunya karena sekarang ini kita menemukan bahwa peranata sosial kita rusak. Banyak yang mengalami kerusakan. Dalam masyarakat itu saling percaya sudah sangat rendah, banyak yang mementingkan diri sendiri, kemudian juga banyak diantaranya bermental pengemis atau kuli, jadi bersifat menunggu bantuan atau lebih cenderung untuk bekerja kepada orang lain, bukan untuk
menginisiasi atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya. Kemudian kita tahu judi, ya, masalah mabuk-mabukan, narkoba, banyaknya tindak kejahatan. Kemudian dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan lembaga adat sekarang ini sudah sangat lemah. Bahkan dia bisa diperjualbelikan, sehingga krisis kepemimpinan adat, bahkan institusi MAA, ya, Majelis Adat Aceh, itu terakhir sempat mengalami masalah dalam suksesi kepemimpinan, ya. Mungkin kawan-kawan semua masih ingat bagaimana kemudian hal itu terjadi ketika Pak Badruzzaman Ismail, Ketua MAA itu digantikan oleh orang lain, yang kemudian ada penolakan-penolakan dari organisasi atau majelis itu sendiri. Dalam masyarakat tuh nggak ada kompakan, ya, banyak kita lihat sekarang, apalagi kalau udah masuk ke tahun-tahun politik, ya. Kita tahu kemudian berdasarkan partai-partai ini kemudian ada terjadi perpecahan di dalam masyarakat, bahkan sampai terjadi konflik dan konflik kekerasan, ya, antara warga. Ini satu fenomena yang kita lihat sekarang, banyak kerusakan yang terjadi. Yang kedua juga di Aceh kita tahu terjadi kerusakan lingkungan yang lumayan parah atau sangat parah kalau kita bilang. Terakhir ada banjir kita tahu di Tangse, ya. Pencemaran sungai, pencemaran laut, Ulele itu tercemar batu bara, ya. Kerusakan hutan terjadi di mana-mana sehingga ketika musim hujan maka banjir tidak terelakkan. Kalau musim panas, kebakaran hutan atau pembakaran hutan terjadi sehingga bencana asap itu sudah sering kita alami. Termasuk juga kekeringan, ya, krisis air bersih di beberapa tempat, pencemaran logam berat, merkuri misalnya, ini akibat pertambangan emas misalnya, mencemari sungai-sungai, kemudian juga ada pertambangan yang ilegal karena dilakukan oleh masyarakat, tidak memenuhi peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan izin pertambangan dan sebagainya. Banjir ini yang saya foto ini di Aceh Selatan baru-baru ini, ya. Selain itu juga kerusakan sumber-sumber penghidupan. Ini banyak terjadi di Aceh. Perampasan tanah, ya, mungkin kalau teman-teman beraktivitas di Yara sering, ya, berinteraksi dengan kasus-kasus di mana ada terjadi sengketa karena tanah dirampas dan sebagainya. Kemudian pengalihan lahan yang tidak terkendali, ada perusakan hutan, ya, kebakaran, sumber pendapatan hanya satu. Nah, umumnya kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Robi misalnya di kampungnya itu umumnya petani. Tapi tadi kita kan nggak mendalami lebih jauh apakah petani ini mereka pemilik lahan, ada petani yang punya lahan, atau petani tapi dia merupakan buruh tani, kerja pada pemilik lahan yang lain. Dia sendiri nggak punya lahan, gitu. Umumnya juga petani misalnya ini terkait dengan apakah sawahnya tak ada hujan atau sawah yang mendapatkan aliran air melalui irigasi misalnya, ya. Kemudian juga ada penyeragaman sumber kehidupan atau pendapatan. Ini mudah kita lihat banyak terjadi di banyak tempat. Misalnya kalau ada satu kemudian orang berusaha untuk bikin kebun sawit, maka seluruh orang di kampung kemudian berupaya untuk bikin kebun sawit, ya. Itu contohnya saja. Selanjutnya juga kita tahu bahwa ada juga kerusakan dalam sistem kenegaraan. Meskipun ini negara, tapi
bukan berarti selalu baik-baik saja, tentu tidak ya. Beberapa foto di sini ini menunjukkan, dua foto ini menunjukkan masalah-masalah terkait dengan sistem kenegaraan. Banyak korupsi, kolusi, nepotisme itu masih terjadi masif ya. Politik uang ini udah lazim kita ketahui di setiap momen-momen pemilu. Kebijakan hukum negara yang tidak adil. Nah, ini juga ya seperti misalnya tadi soal pertambangan, kenapa hanya perusahaan-perusahaan yang bisa, kenapa tidak ada hukum yang mengatur bahwa masyarakat juga bisa melakukan pertambangan gitu, dengan syarat-syarat tertentu, ya. Sehingga mereka juga kemudian punya akses terhadap pengelolaan sumber daya alam, misalnya begitu. Tapi hukum sekarang tidak memberi peluang terhadap mereka untuk bisa melakukan itu. Kemudian juga pembangunan terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengabaikan keadilan. Ini banyak sekali kita lihat ketika perusahaan-perusahaan perkebunan, terutama dari pengalaman saya sendiri, itu ketika ada terjadi sengketa, masyarakat yang sudah dari beberapa generasi menempati satu kampung dan mengelola lahan di lokasi tertentu, tahu-tahu menemukan bahwa lahan mereka itu masuk ke dalam HGU perusahaan tertentu, sehingga terjadi sengketa dan akhirnya mereka umumnya kalah. Karena apa? Karena memang negara tidak berpihak kepada mereka, tapi berpihak kepada kekuatan ekonomi yang lebih besar ini. Kemudian juga kebijakan pembangunan top down ini banyak juga kita lihat. Ya, kalau di Pidi Jaya itu pernah saya temukan ada satu jembatan di kawasan Trenggading. Itu jembatannya udah selesai dibangun, tetapi nggak bisa dilewati. Kenapa? Karena ternyata ujung satu jembatannya itu terlalu dekat dengan jalan yang di depannya, tetapi punya beda ketinggian yang mencolok sampai 4 meter. Nah, ini pembangunan yang seperti apa gitu? Udah dibikin fasilitasnya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian juga banyak terjadi pengabaian hak-hak rakyat. Ya, kita tahu bahkan beberapa hari yang lalu itu kita tahu ada masalah dengan para pekerja di pabrik semen PT SBA ya, yang kemudian ternyata nggak bisa masuk kerja lagi. Salah satunya contoh itu. Kemudian juga kekerasan negara, pelanggaran HAM ya di Aceh sampai sekarang masih belum mendapatkan penyelesaian yang adil, meskipun mekanisme penyelesaian itu sudah kita miliki, ada Komnas HAM, ada KKR Aceh dan sebagainya, tapi itu belum mampu menghadirkan keadilan. Jadi ada juga kerusakan dari sisi sistem yang ada di negara kita. Ya. Kemudian kalau kita melihat lebih global lagi, lebih arasnya lebih luas, kita mengetahui kan bahwa sekarang ini relasi internasional, hubungan-hubungan internasional antar negara itu tidak selalu seimbang, bahkan banyak yang tidak seimbang sama sekali. Jadi negara-negara kuat, negara-negara maju, negara-negara yang kaya itu mendominasi. Sementara negara-negara berkembang atau negara miskin bahkan ini mengalami kerugian akibat hubungan yang tidak seimbang ini. Misalnya ada pasar bebas sekarang kan, masyarakat ekonomi ASEAN, pasar bebas ASEAN. Sekarang udah dimulai, meskipun di Aceh kita belum terlalu merasakan hal itu. Tapi pasar bebas itu mengancam negara miskin. Kenapa? Karena negara-negara miskin itu mereka dijadikan objek dan pasar bagi negara-negara kaya. Bahkan banyak sumber daya alam dari kita yang bahan mentah ditambang, diekspor, di sana dijadikan produk tertentu yang kemudian dikirimkan lagi dijual ke negara kita atau negara-negara miskin yang lain. Jadi kita hanya jadi objek terhadap negara kaya. Nah, negara miskin dijerat utang. Ini Indonesia juga rekornya tahun ini dan 6.000 triliun lebih ya utang. Selalu berhutang. Bagaimana penyelesaian hutang ini? Nah, akibat ada hutang sebagainya, posisi tawar tentu jadi lebih rendah.
Akibatnya apa? Bisa ketergantungan negara-negara miskin terhadap negara-negara kaya. Ya. Bisa secara ekonomi, sosial, budaya, politik. Ya. Timor Leste, negara baru yang masih termasuk negara miskin, ya, itu sampai sekarang masih menggunakan mata uang US dollar, belum memiliki mata uang sendiri karena secara ekonomi mereka belum mampu untuk mandiri. Jadi ekonomi Timor Leste itu berputar uang di situ yang mengambil manfaat Amerika. Ya, itu realitasnya. Bisa juga secara sosial, budaya, politik, ya. Kalau budaya mungkin kita tahu, kalau anak-anak remaja ya mungkin di kita nggak begitu. Tapi anak-anak remaja sekarang coba tanya soal K-pop atau pop Korea, budaya Korea, itu bahkan bahasanya mereka bisa paham. Padahal nggak ada les bahasa Korea. Itu kita heran, ya. Tapi begitulah bagaimana budaya ini kemudian mendominasi. Kemudian juga secara politik, misalnya kalau terkait dengan Indonesia, Laut Cina Selatan, bagaimana sekarang Cina itu berupaya untuk mendominasi daerah itu, ya, sehingga kemudian Indonesia mendekat ke Amerika untuk mengimbangi itu. Meskipun secara ekonomi Indonesia sendiri itu sangat terkait dengan Cina, ya. Tapi ini pertarungannya kemudian jadi antara Cina dengan Amerika. Nah, kita di tengah-tengah terjepit. Ya. Kemudian juga terjadi ketidakadilan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, gender. Ya. Ini secara global terjadi, bukan hanya di Indonesia. Jadi ada relasi internasional yang tidak seimbang yang kadang-kadang kita merasa bahwa masalah tertentu ini hanya masalah kita lokal. Padahal ini ada kaitannya dengan relasi internasional, ya. Jadi bukan hanya masalah lokal di kita, tapi internasional. Misalnya apa? Sekarang ini kalau ibu-ibu di rumah mengeluh apa? Minyak goreng naik. Kenapa minyak goreng naik? Ya, ternyata permintaan CPO internasional itu lagi meningkat. Di sisi lain, petani sawit itu senang karena sekarang harga sawit lagi naik. Ya, tetapi kemudian beban ekonomi rumah tangga ini juga terpengaruh oleh itu. Bisa terjadi kenaikan itu udah lebih dari 10% ya dalam 1 bulan. Nah, melihat banyak kerusakan tadi, apa akibatnya buat kita? Apa akibatnya buat komunitas kita? Apa akibatnya untuk masyarakat kita, masyarakat Aceh misalnya? Bahwa kerusakan-kerusakan tadi itu ternyata membuat keselamatan hidup rakyat kita ini terancam. Ya. Terancam juga kelangsungan daya dukung alam karena eksploitasi berlebihan dan sebagainya tadi. Ya. Terancam juga sumber-sumber kehidupan dan produktivitas hidup rakyat. Sekarang mudah kita ketahui dari berita-berita, begitu minyak goreng naik, gimana dengan nasib orang penjual gorengan, ya. Mereka langsung kemudian berkurang, baik itu omsetnya kalau dia naikkan atau kalau dia naikkan harganya, atau keuntungannya karena kemudian dia berupaya untuk memperkecil kos produksinya. Kemudian juga terancamnya integritas negara. Nah, ini akibat yang internasional tadi, seperti di Indonesia ini banyak apakah hoax atau bukan hoax, tapi banyak yang menganggap bahwa Indonesia ini ternyata sudah dikuasai Cina, misalnya begitu, ya. Apakah itu benar? Betul? Nah, itu perlu diinvestigasi lebih jauh, ya. Termasuk juga terancamnya keutuhan identitas masyarakat adat. Sekarang apalagi anak-anak remaja, ya, ini udah nggak kenal lagi adat istiadat. Bukan artinya itu mereka nggak sopan apa, tapi medium yang atau forum atau media yang membuat mereka mengenal adat itu sekarang hanya pada umumnya, ya, di masyarakat kita hanya pada ritual perkawinan, pernikahan yang masih menggunakan pendekatan adat. Ya. Tapi banyak hal lain yang sudah meninggalkan identitas secara adat masing-masing ini dengan berbagai sebab yang kita telah sebutkan tadi.
Nah, sebelum masuk ke prinsip-prinsip sampai sejauh ini, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Persilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk materinya, sangat bagus Pak Faisal Hadi ya. Jadi di sini tadi kan ada disebutkan tentang contoh yang pertama, kekerasan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh oknum Satpol PP ya di Aceh Barat kemarin itu. Itu pertanyaan saya yang pertama, mana tanggapan Bapak terhadap aksi tersebut, aksi penyerangan tersebut terhadap mahasiswa? Di media massa kan kita lihat bahwasanya oknum tersebut sudah dicopot dari jabatannya. Apakah benar oknum tersebut dicopot secara sah dan resmi, atau hanya untuk konten saja biar masyarakat tidak ada isu-isu lagi di masyarakat? Nah, yang kedua pertanyaan saya adalah mengenai maraknya terjadi ya kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Bukankah Aceh ini sudah memiliki kanun yang sangat luar biasa diperjuangkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Aceh? Akan tetapi kita lihat semakin banyak kanun, semakin banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan mungkin kalau menurut saya itu karena sanksi pidananya itu lebih ringan, katakanlah cambuk beberapa kali atau beberapa ratus kali terhadap pelaku pelecehan seksual tersebut, dan habis itu kalau katakanlah satu kasus 100 kali cambuk, eksekusi 100 kali cambuk, habis itu dia pulang tersangka tersebut dan hukumannya bebas. Besok dia akan melakukan hal yang sama lagi. Kenapa tidak kita gabungkan, walaupun Aceh punya kekhususan terhadap syariah, kita gabungkan antara kanun dengan Undang-Undang Nomor 35, ya. Dan itu mungkin akan menjadi efek jera buat tersangka tersebut dan mungkin kasus akan lebih ringan ya. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini, dan apa pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak? Ya, sekian Pak. Terima kasih. Mohon jawabannya. Baik. Langsung saya jawab ya, Syarif. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Ampun Zulkhairi ya dari Aceh Utara. Ya, memang kalau kita lihat kasus yang di Melabuh kemarin itu sebetulnya bukan yang pertama ya. Ada banyak sebelumnya kasus-kasus seperti itu terjadi, bukan hanya di Aceh, tempat-tempat lain juga. Ini kan menunjukkan ada fenomena bahwa kekerasan itu jadi bagian dari culture atau budaya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini Satpol PP. Ya, tetapi untuk melihat lebih jauh apakah kasus Melabuh itu betul-betul diberhentikan, mungkin perlu dilakukan investigasi ya, karena saya juga belum menginvestigasi itu. Tapi yang ingin saya sampaikan dengan hal itu adalah bahwa kalau ini terus berulang, ada pola berarti kan, artinya ada masalah di dalam hal ini. Jadi bukan hanya individu, ini masalahnya bukan si individu Satpol PP itu, tetapi ini terkait dengan mungkin budaya institusinya, ya, mungkin hal-hal yang lebih besar dari itu, sehingga perlu diambil tindakan yang lebih mendasar untuk itu. Jadi kalau terjadi kekerasan lalu yang melakukan diberhentikan atau dipecat atau diberi sanksi, tapi nanti terjadi lagi, sehingga kita seperti melihat orang cuci pakaian ya. Cuci pakaian artinya apa? Waktu kotor kita cuci, jemur, setrika, nanti pakai lagi, kotor lagi, cuci lagi. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Ya, tentu ini yang salah satunya
bisa dilakukan pendalaman lebih jauh melalui analisis sosial atau investigasi sosial ini tadi. Ya. Sedangkan kasus KS ya sama saja saya kira ya. Ternyata hukum itu tidak selalu menjadi jalan keluar bagi masalah. Makin ada hukum, kita kadang-kadang merasa loh kok makin ada kanun kok makin banyak kekerasan. Ternyata itu menunjukkan bukti bahwa kita belum menyentuh akar masalah dari situasi yang ingin kita selesaikan itu. Banyaknya kekerasan seksual dianggap dulu mungkin ya ketika diinisiasi penyusunan kanun bahwa ini jadi salah satu jalan keluar untuk benar-benar menghentikan tindak pidana semacam itu karena ini berdasarkan agama, berdasarkan nilai-nilai syariat. Tetapi ternyata dalam prakteknya tidak sesederhana itu. Karena itu perlu dilakukan pendalaman lebih jauh. Ya, saya tidak menjawab secara spesifik, tapi ini merupakan fenomena-fenomena yang termasuk dari hal yang bisa kita tindak lanjuti dengan melakukan analisis sosial. Ya. Begitu Ampun Dul Khairi. Iya Bapak, terima kasih banyak. Oh Pak, ada satu lagi ini kan ya. Mengenai hukum cambuk itu, apakah yang dilakukan saat ini apakah sudah sesuai dengan SOP yang ada di syariat Islam, yang ada yang disuruh dan tertulis ya dalam agama Islam, Pak? Itu panjang lagi diskusinya. Karena kalau pendapat saya pribadi ketika hal-hal yang terkait dengan implementasi penerapan syariat itu dimasukkan ke dalam hukum positif, kita kemudian terjebak pada sistem hukum positif yang kemudian seringkali justru melepaskan hal itu dari nilai-nilai yang mendasar dalam syariat, prinsip-prinsip syariat itu sendiri. Ya, jadi mungkin banyak yang perlu didiskusikan terkait dengan itu. Tapi mungkin jangan sekarang kita diskusikan. Iya, Pak. Ya ampun. Itu juga termasuk bagian dari yang kita bisa dalami dengan melakukan investigasi sosial atau analisis sosial. Ya, bagaimana misalnya persepsi masyarakat secara yang awam ini terhadap implementasi syariat yang sekarang ini, apa pandangan mereka misalnya, itu bisa untuk memberi input kepada pemerintah tentang apa perbaikan-perbaikan atau apa harapan yang di dalam masyarakat yang ternyata apakah sudah bertemu, apakah sudah terpenuhi dengan implementasi syariat ini yang sekarang atau belum, atau justru menunjukkan bahwa perlu dilakukan perbaikan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip atau masih ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang telah kita bahas tadi? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Kita sekarang melihat apa prinsip-prinsip dalam melakukan analisis sosial ini. Untuk menelaah lebih jauh apa yang tadi telah kita gambarkan secara umum, ada kerusakan dalam masyarakat kita, dalam kita bernegara, ya, dalam adat istiadat, ya, dalam hubungan-hubungan terkait dengan antara masyarakat dengan negara, antara masyarakat dengan dunia internasional misalnya. Bagaimana kita bisa memahami ini dengan lebih sempurna. Yang pertama, dalam melakukan analisis sosial itu kita menggunakan ansos ini, investigasi ini sebagai alat untuk mendiagnosis. Jadi kalau dokter mau mengobati orang sakit, maka dia akan mencari apa sakitnya. Ya, sakitnya itu bukan berarti sakit demam kasih borek, nggak begitu kalau dokter. Demam mungkin saja itu merupakan gejala yang muncul dari satu hal yang lebih serius. Ya, misalnya COVID, ya, orang kena COVID umumnya itu demam dia. Tapi orang kena
sakit apa namanya, tipes, demam juga. Ya, karena itu harus bisa dibedakan demamnya ini sebabnya apa. Jadi ansos itu digunakan sebagai alat untuk mencari akar masalahnya apa, bukan fenomena. Ya, seperti tadi kan disampaikan bahwa Zulkhairi tadi menyampaikan di Aceh kenapa kekerasan seksual ini belakangan ini malah makin meningkat, kasus-kasus semakin banyak. Karena itu perlu dicari akar masalahnya, apa yang menyebabkan itu. Ya, bahkan sudah ada kanun yang mengatur, tapi ternyata itu bukan menjadi hal yang bisa mengakhiri atau menurunkan setidaknya, tapi ternyata malah makin banyak, ya kan? Jadi ansos itu sebagai alat kita untuk mendiagnosis. Yang kedua, ini saya beri tanda tanya, apakah kita melakukan itu bersifat netral atau memulai dari pemihakan terhadap suatu keyakinan. Nah, kenapa saya sebutkan begini? Karena analisis ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dimanapun, kapanpun. Bukan ini monopoli kalau melakukan analisis sosial harus akademisi, harus orang dari universitas misalnya, bukan. Bahkan kita sebagai paralegal juga bisa melakukan itu untuk kepentingan kita. Kenapa disebut memulai dari pemihakan terhadap suatu keyakinan? Saya yakin teman-teman yang bergabung dalam jaringan YARA ini memiliki kesamaan terhadap keyakinan tertentu, ya, soal memperjuangkan keadilan untuk semua misalnya. Ini yang mempertemukan dan kemudian menjalin anggota-anggotanya ini kemudian mau bergabung dan melakukan hal-hal yang menjadi implementasi dari visi dan misi YARA misalnya. Itu yang saya sebut dengan memulai dari pemihakan terhadap suatu keyakinan. Jadi oke, kita netral, tetapi dalam mencari hal-hal yang terkait dengan ketidakadilan misalnya, ini kan kita jelas ini memulai kita ini dengan memihak pada korban yang mengalami ketidakadilan. Ya, umumnya YARA dan juga LSM-LSM yang lain umumnya melakukan seperti itu. Itu sebabnya kita menyebut ini sebagai prinsip. Jadi memulainya dengan memihak kepada keyakinan kita tentang misalnya terkait dengan keadilan. Kemudian juga ini bagian dari siklus transformasi. Nah, prinsip-prinsip analisis sosial salah satunya dia merupakan siklus transformasi. Artinya apa? Ini bagian dari perubahan yang terus-menerus, siklus perubahan yang terus-menerus. Jadi pada satu titik di mana kita kemudian menemukan akar masalah, yang kemudian mencari solusinya, kemudian waktu berjalan bisa jadi muncul lagi masalah yang lain lagi, dan berdasarkan pengalaman yang awal itu kemudian kita berupaya mengatasi lagi. Jadi dinamika dalam masyarakat itu bisa terus berkembang, terus berubah, tapi kita bisa memahaminya dengan lebih baik dan mencoba mengubah arahnya sesuai dengan keinginan kita, supaya ada keadilan, supaya ada prinsip-prinsip yang nilai-nilai yang kita anut itu bisa diterapkan di masyarakat misalnya, dengan melakukan analisis sosial, mencoba membelokkan ke arah yang kita inginkan, ya. Nah, ini masuk ke bagaimana kita melakukan investigasi sosial atau analisis sosial ini. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan analisis sosial, kita harus menetapkan posisi dulu, orientasi, sebagai titik awal kita bergerak. Nah, ini yang tadi yang saya sebut dengan pemihakan awal. Jadi kita misalnya mengetahui satu fenomena, terkait dengan apa tadi, kasus kekerasan seksual misalnya. Ada nggak kasus itu terjadi di daerah Anda? Ya? Nah, ketika itu ada, dan lebih dari satu kasus dalam periode waktu tertentu, maka ini kemudian bisa kita lihat bahwa ini sudah jadi satu isu. Ya. Di Aceh sudah jelas ya, jadi satu isu. Tapi apakah kita mau melakukan analisis terhadap hal itu dalam satu unit yang lebih kecil, unit wilayah kah? Ya? Sehingga kita kemudian punya asumsi-asumsi awal kita.
Nah, dari situlah kemudian kita bergerak untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan data. Nah, kenapa ini perlu dilakukan dengan baik? Nah, tahapan ini krusial, tahapan ini sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena berdasarkan pengumpulan dan penyusunan data inilah kemudian kita bisa mendapatkan gambaran tentang masalah atau isunya secara lengkap, secara menyeluruh. Ya. Apa yang terjadi? Maka kita harus kumpulkan data-datanya. Supaya apa? Ini untuk membedakannya dengan opini, dengan gosip. Ya, kalau nggak ada data orang bilang gosip, isu atau opini saja tanpa dasar. Padahal kita inginkan ada perubahan. Karena itu membangun kredibilitas kita dengan mengkoleksi data yang lengkap, data yang menyeluruh, data yang betul-betul kemudian bisa menggambarkan masalah isunya secara kuat, jadi nggak terbantahkan. Ya. Jadi penting sekali pengumpulan dan penyusunan data ini dilakukan. Nah, ini juga kadang-kadang bukan hanya terkait dengan wilayah. Tadi kalau kita lihat ada sejarah, ya, apa yang terjadi misalnya dalam satu, katakanlah di Aceh Timur, bagaimana sejarah di Aceh Timur itu terkait dengan kekerasan seksual misalnya, atau hal yang lain, soal sengketa tanah, ya bagaimana sejarahnya, itu akan memberi pada kita penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang terjadi. Ya, secara budaya, apa yang berubah dalam periode waktu tertentu misalnya, yang kemudian bisa terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi itu. Ya. Kemudian juga kadang kita perlu data seperti tadi, ada data statistik, kemudian data demografi misalnya, berapa persen perempuan dibanding laki-laki misalnya dalam satu wilayah. Ada nggak kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi? Kalau ternyata misalnya jumlah laki-laki ternyata lebih besar daripada jumlah perempuan, mungkin ada kaitannya dengan bagaimana orang kemudian bisa dengan mudah dalam kapasitas yang dimiliki untuk membangun rumah tangga misalnya. Tapi kalau hal itu susah, orang pada nggak punya mahar misalnya ya, mahar budayanya itu udah berubah, mahar mahal sekali gitu ya, sehingga ini menyulitkan anak-anak muda. Akibatnya apa? Maka bisa terkait dengan fenomena maraknya kasus-kasus kekerasan seksual ya. Misalnya seperti itu, data demografi ya terkait dengan daerah atau wilayah di mana kita melakukan analisis sosial itu penting sekali untuk kita kumpulkan. Bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat saat kita melakukan pengumpulan data misalnya. Nah, yang ketiga, nah ini juga sangat penting. Setelah data dikumpul dan disusun, kita kemudian melakukan analisis. Ya, ini sebabnya kita kemudian menyatakan hal ini dengan analisis sosial. Ini adalah tahap yang paling menentukan. Bagaimana kita kemudian mengolah data yang telah kita miliki itu. Ya, jadi secara sederhana misalnya pengumpulan penyusunan data itu kita turun ke satu daerah, bicara dengan tokoh-tokoh, bicara dengan rakyat jelata, bicara dengan orang-orang biasa gitu ya, untuk mendapatkan spektrum tentang satu masalah tertentu. Jadi misalnya soal dana desa, misalnya tadi ada beberapa foto-foto itu saya tunjukkan dana desa. Siapa sebetulnya yang senang dengan adanya dana desa? Apa betul masyarakat yang benar-benar kemudian menikmati itu? Atau ternyata ini lebih banyak yang menikmatinya di tataran elit-elit di satu desa misalnya. Ya. Nah dari situ kita kemudian bisa mendapatkan input-input, pandangan-pandangan ya, tentang satu masalah itu. Jadi bukan hanya dari elit atau tokoh, tapi juga dari orang-orang biasa dalam satu komunitas. Karena merekalah yang suaranya itu paling sering itu luput dari tangkapan kita, tangkapan wartawan misalnya ya. Tangkapan apalagi kita sebagai paralegal tentu sangat berkepentingan untuk melihat ini. Karena apa? Mereka inilah kelompok yang paling rentan di dalam satu komunitas. Orang-orang lemah di antara anggota komunitas.
Nah, dari situ kemudian kita bisa tukar pikiran dengan mereka, ya. Kemudian kita lakukan dari dialog itu kita kan kemudian dapat satu gambaran tentang apa masalah yang ada di situ. Ya, baru kemudian kita mendokumentasikannya dengan baik sehingga ketika melakukan analisis ini bisa dengan mudah dilakukan. Nah, analisis ini ditujukan untuk kita menemukan hubungan antar data. Ya, misalnya tadi ada nggak hubungan antara jumlah populasi laki-laki dan perempuan yang timpang dengan kasus kekerasan seksual misalnya, ya. Atau yang lain lagi, apakah ada hubungan antara katakanlah tingkat pendidikan dalam satu kampung, dalam satu desa, masyarakatnya tuh tingkat pendidikan rata-ratanya seperti apa? Terlalu rendah, SD, SMP, atau rata-rata udah kuliah, ya. Sehingga kemudian pengelolaan dana desa di satu desa itu bisa dia relatif baik misalnya, atau justru penuh dengan korupsi misalnya. Nah, ini analisis inilah yang kemudian membuat kita bisa melihat apa hubungan antar data-data yang kita kumpulkan ini untuk sampai kemudian pada satu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berdasarkan analisis yang sudah kita lakukan terhadap data, kita bisa membuat satu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan gambaran yang menyeluruh, ya, tentang satu situasi yang kita telaah ini, yang kita analisis, ya. Dan itu kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis yang sudah kita lakukan terhadap hubungan antar data yang kita kumpulkan, ya. Jadi inilah tahapan analisis sosial. Nah, kesimpulan ini kemudian jadi input untuk satu perubahan, karena kesimpulan biasanya juga memuat rekomendasi-rekomendasi atau tindak lanjut dari satu upaya penyelesaian terhadap masalah sosial yang ada. Nah, kalau kita lihat kualitas, ya, tadi kita bicara dengan tahapan sampai pada akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan. Nah, apakah kesimpulan ini selalu cemerlang, kesimpulan ini selalu sempurna, kesimpulan ini selalu baik? Ya, belum tentu, ya. Ini akan sangat tergantung. Jadi kualitas hasil dari analisis sosial yang kita lakukan ini sangat tergantung dari proses tahap-tahap analisa yang dilakukan atau analisis yang dilakukan. Nah, tergantung juga kepada seberapa kompleks isu yang kita tangani atau ingin kita dalami ini. Kalau isu-isu yang sederhana mungkin ya bisa sangat akurat hasilnya, tapi kalau kompleks isunya ini bisa jadi ada hasil yang kurang akurat misalnya. Karena apa? Karena memang kadang-kadang kita terbatas kemampuan kita untuk mengcover semua yang terkait variabel-variabel yang terkait dengan isu yang kita dalami. Nah, bisa juga terkait dengan seberapa akurat data yang kita kumpulkan, ya, yang kemudian jadi input bagi analisis. Seberapa kaya, seberapa lengkap data yang kita kumpulkan itu. Bisa juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan terhadap masalah yang dari awal kita lakukan. Ya, sehingga ketika kita coba kumpulkan input terhadap itu, karena pertanyaan-pertanyaannya kurang tepat, maka respon dari pihak yang kita lakukan interaksi dengannya untuk dapat input juga memberikan respon yang kurang tepat. Ya, jadi ini sangat tergantung pada bagaimana kita bisa merumuskan masalahnya itu dengan baik dan kemudian menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu orang memberi input kepada apa yang ingin kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Dan juga akan sangat berpengaruh adalah penilaian kita terhadap unsur-unsur akar masalahnya. Jadi kalau kita membuat kriteria-kriteria yang kurang tepat terhadap akar masalah, maka hasilnya juga bisa berkurang, ya. Tapi bagaimanapun kita tentu berharap kualitas apa yang kita lakukan ini adalah kualitas terbaik, excellent, ya, kalau kita lihat ini.
Nah, mengapa analisis sosial penting? Nah, ini bagian terakhir ya dari presentasi saya buat ini. Kenapa analisis sosial ini penting? Ya, karena kalau kita ingin melakukan perubahan atau istilahnya memberdayakan masyarakat di mana kita identifikasi ada masalah sosial ini tadi, ini harus dimulai dari kesadaran mereka sendiri terhadap isu dan realitas yang ada dalam komunitas mereka. Karena kita sebagai orang luar biasanya nggak mungkin jadi dewa penyelamat, dewa penolong terhadap ini. Karena perubahan itu biasanya, apalagi terkait advokasi, ini memerlukan satu jaringan yang luas. Tapi core-nya atau intinya adalah tokoh-tokoh atau anggota-anggota penting dari sebuah komunitas. Ya, jadi kalau misalnya tadi Pak Robi yang di Lui Mirah misalnya, maka itu beliau bagian dari sebuah komunitas. Ya, kalau beliau bisa mengidentifikasi misalnya tadi bagaimana profil dari masyarakatnya, maka itu kemudian bisa menjadi satu kesadaran yang bisa dibangun secara kolektif dalam komunitas, sehingga ini bisa melakukan perubahan di dalam komunitas. Tapi kadang kita sebagai paralegal itu mendatangi satu komunitas yang bukan bagian dari komunitas kita. Jadi kita sebenarnya dari luar datang ke situ yang kemudian membangun interaksi. Ya, apalagi kalau hal itu kemudian menjadi satu rangkaian upaya yang diantaranya ada pengorganisasian masyarakat, ya kan? Nah, ini penting sekali untuk membangun kesadaran pada masyarakat itu sendiri sebagai subjek dari perubahan yang diinginkan. Kenapa demikian? Karena knowledge is power. Jadi pengetahuan itu, tahu masalahnya dengan baik itu sendiri sudah merupakan satu kekuatan yang luar biasa untuk melakukan atau mendorong terjadinya perubahan. Nah, itu mengapa ansos penting. Bukan hanya kita dari luar, tapi penting juga kita sendiri memahami realitas sosial yang ada dalam komunitas di mana kita berada. Ya, habis. Mudah-mudahan bisa membawa pemahaman yang mulai inilah ya, memahami tentang investigasi sosial atau analisis sosial ini. Ya, saya kembalikan ke Syarif. Oke, terima kasih Pak Faisal atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa hari ini terkait tentang tema kita, investigasi sosial, di mana dapat saya catat beberapa poin ini tentang investigasi sosial adalah merupakan analisa atau usaha untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang situasi atau keadaan nyata dalam keadaan real atau di lapangan. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip daripada ANSO adalah sebagai alat diagnosis untuk mencari akar daripada permasalahan. Nah, tentunya ketika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan di lingkungan sosial teman-teman, maka harus melakukan namanya investigasi sosial agar mendapatkan data yang utuh dan juga mendapatkan hasil yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi. Ya, tentunya ini akan memberikan suatu pemahaman ketika kita mendiagnosa suatu permasalahan berdasarkan data-data real yang kita dapatkan dan juga data-data dari narasumber yang terpercaya, sehingga bisa mempercepat penyelesaian permasalahan yang terjadi. Nah, contohnya saya mengajak kepada teman-teman hari ini untuk menganalisa satu kasus ya yang saat ini sedang diadvokasikan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terkait penembakan yang terjadi di Aceh Barat, penembakan pos polisi, di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menduga bahwasanya ada indikasi lainnya terhadap kasus tersebut. Silakan teman-teman melakukan analisa sosial terhadap kasus tersebut agar kita sambil mendapatkan materi juga kita mempraktekkan langsung apa sih sebenarnya yang terjadi dari permasalahan tersebut dan apa poin utama dari permasalahan tersebut. Apakah benar apa yang diberitakan oleh media atau berbanding terbalik dengan hasil temuan daripada teman-teman di lapangan tentunya. Nah, baik teman-teman, kita di sesi pertama ini saya buka pertanyaan sekitar 3 orang pertama untuk memantapkan pengetahuan dan penyerapan teman-teman terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Faisal tadinya.
Maka saya persilakan kepada peserta untuk bertanya bisa melalui ruang chat ataupun langsung raise hand, di ruang Zoom ya. Silakan. Sudah ada satu pertanyaan dari Fahril Hidayat Fahri di Hidayat. chat. Oke, silakan Fahri. Langsung saja. Fahri, on-kan kameranya. Halo Fahri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Pak, ingin bertanya. Bagaimana nanti kalau dalam analisis sosial terdapat masalah pada tahap-tahap pengumpulan data yang dimana masalah itu terkait dengan hal-hal yang sensitif. Bagaimana jalan keluarnya, Pak? Baik, itu saja. Iya, Pak. Baik. Syarif, saya langsung jawab ya. Oke, boleh. Silakan Pak Faisal. Sambil menunggu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya juga, atau justru bukan bertanya, tapi merespon, ngajak dialog, diskusi. Baik, Fahril. Melakukan investigasi ini sebetulnya hal yang kadang-kadang bisa dilakukan secara terbuka, kadang-kadang memang harus tertutup, ya, karena tergantung dengan seberapa sensitif hal yang ingin kita investigasi. Jadi kalau katakanlah masalahnya seperti tadi ya, penembakan pos polisi di Melabuh, Aceh Barat ya. Ya. Kadang-kadang ada soal-soal yang sensitif. Kenapa? Begitu kita tahu misalnya, justru hal itu bisa mengekspos kita kepada ancaman, kepada orang-orang yang nggak suka kita melakukan itu, menyelidiki hal itu atau mendalami, mengumpulkan itu, bisa kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap kita misalnya, ya. Atau sensitif itu karena orang yang mau memberikan informasinya itu merasa bahwa kalau informasinya itu diketahui, justru dia yang bisa terancam, gitu. Atau sensitif karena orang yang kita anggap mengetahui tentang satu hal yang ingin kita ketahui itu tidak mau bertemu dengan kita karena dia nggak kenal misalnya. Jadi ada trik-trik memang. Tapi dalam melakukan investigasi dari awal ketika proses persiapan ini harus memperhitungkan apa yang disebut dengan perlindungan, apa yang disebut dengan safety dan security. Jadi jangan konyol kita lakukan investigasi tapi kemudian bisa kehilangan nyawa, ya. Terutama masa konflik dulu itu ada banyak pengalaman terkait dengan isu-isu sensitif yang kemudian mengakibatkan bahkan nyawa bisa hilang, bukan hanya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka atau secara fisik ya, tapi juga kehilangan nyawa. Karena itu dari proses persiapan kita harus sudah mulai mengidentifikasi siapa narasumber yang ingin kita temui, ya, apa kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Kadang-kadang karena pertanyaannya salah, ya bukan salah ya, dianggap nggak tepat oleh orang yang ingin kita tanya ini, akhirnya kita nggak mendapatkan informasi yang ingin kita peroleh. Dari itu kemudian kita juga harus merencanakan tim investigasi ini siapa saja. Mungkin nggak semua orang bisa dapatkan data yang dia inginkan secara mudah. Kadang-kadang lewat orang lain, ya, tergantung bagaimana perkembangan di lapangan. Tapi aspek penting harus diingat adalah jangan konyol kalau ada risiko-risiko ancaman atau risiko-risiko terkait dengan isu-isu sensitif, itu harus diperhitungkan dari awal ketika kita merencanakan proses investigasi ini akan dilakukan, ya. Jadi tergantung seberapa sensitif masalah itu, ya. Misalnya kalau di Biren itu soal
masjid di Samalanga misalnya, milik Muhammadiyah, ya, yang kemudian terjadi konflik ketika itu ingin dibangun misalnya. Nah, teman-teman ingin mendalami apa sebetulnya yang melatar belakangi itu. Apakah memang hanya kasusnya soal pembangunan masjid saja, atau ada hal lain di belakang itu yang merupakan akar masalahnya. Jadi untuk mencari akar masalahnya. Misalnya untuk tahu, menemui misalnya siapa ketua Muhammadiyah di Biren misalnya. Ya, mungkin Fahril bisa ketemu, atau kalau nggak bisa kan harus cari kenal dulu seperti apa. Jadi ada trik-trik untuk bisa masuk ke situ. Atau mungkin karena Muhammadiyah merasa bahwa isu itu sensitif, dia nggak mau bicara misalnya. Apa yang melatar belakangi itu? Nah, karena itu perlu cari orang-orang yang mungkin sudah punya relasi lebih dulu, yang memang dipercaya untuk kemudian menjembatani kita masuk ke sana. Kalau itu sensitif terkait dengan narasumbernya sendiri. Tapi kalau terkait keamanan kita, maka ini harus diperhitungkan matang-matang, bahkan dengan melakukan mekanisme keselamatan. Jadi kalau memang jalan ke satu daerah, kami dulu waktu, ini cerita masa konflik, dulu kami bahkan sampai pada satu kesepakatan tentang mekanisme keamanan ini, menyampaikan posisi kita per 60 menit. Jadi setiap 1 jam, kalau lagi di lapangan, setiap 1 jam tuh kasih info, sedang di mana, gimana keadaannya, kondisinya. Selalu begitu. Sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang mencurigakan, itu cepat diketahui dan cepat bisa menghindar. Karena keselamatan kita yang lebih utama dibanding apa yang ingin kita investigasi. Ya. Apa guna kita investigasi nanti, nyawa kita hilang, ya, atau kaki patah. Akhirnya apa? Orang kemudian perhatiannya pada kita sebagai investigator, bukan pada hasilnya, karena hasilnya belum kita peroleh. Jadi memang harus berhati-hati melakukan asesmen lebih dulu tentang risiko dan ancaman yang mungkin ada di lapangan. Itu harus selalu dilakukan, Fahril. Dulu kami bahkan pernah, misalnya begini, terkait sensitif itu di masa konflik, kita kalau turun investigasi, nggak berani bawa kertas, pulpen, karena kalau ada razia-razia itu ditemukan ya bisa bahaya kan? Karena itu semua berdasarkan ingatan, tapi segera setelah sampai ke base itu segera dituliskan. Nggak ada rekaman, nggak ada, semua direkam di kepala dulu. Tapi sekarang mungkin lebih mudah dengan teknologi yang semakin maju. Ya. Mungkin itu, Fahril, apakah cukup? Baik, terima kasih, Pak. Ya, betul sekali ya, Pak Faisal. Memang dalam melakukan investigasi, memang kita butuh tahapan-tahapan yang matang ya, sebelum kita terjun ke lapangan, apalagi ke tempat-tempat yang rawan tadinya. Tentu juga safety itu nomor 1 ya, untuk keselamatan kita sendiri. Nah, tentunya teman-teman nanti ketika melakukan investigasi, tentunya akan didampingi juga oleh para senior-senior yang ada di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, tentunya. Sekaligus menjadi pembelajaran juga bagi para peserta pendidikan paralegal tentunya. Oke teman-teman, masih ada yang ingin bertanya di sesi pertama ini? Atau ingin bertanya tentang pengumpulan data? Oh, sudah ada. Bentar. Ada Asriani dari Singkil. Silakan Asriani, on-kan kameranya. Oke, silakan Asriani. Halo, Asriani. Silakan di-on-kan kameranya. Oke. Ada juga Rahmat Hidayat yang sudah raise hand. Ada ya Pak, raise hand ya. Astriani bagaimana nih? Silakan di-on-kan kameranya atau kita ke Rahmat dulu yang raise hand. Oke Rahmat, silakan Rahmat. Oke. Mungkin saya bacakan aja nih Pak Faisal, pertanyaan dari Astriani. Izin bertanya Pak, terkait rumusan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dalam menginvestigasi suatu kejadian, kita kan tidak bisa langsung bertanya tanpa ada kerangka pertanyaan investigasi. Supaya hasil investigasi kita bersifat akurat dan teliti, apakah pertanyaan yang kita ajukan cukup hanya mengacu dengan rumusan pertanyaan 5W 1H? Itu Pak Faisal, dari Asriani.
Ya, baik Asriani, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Dalam melakukan investigasi, kalau pengalaman saya itu seringkali kita di lapangan itu kadang-kadang menemukan hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang sudah kita tuliskan. Jadi dengan mempertimbangkan hal itu, biasanya rumusan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tuliskan itu merupakan panduan saja. Karena di lapangan itu berkembang dengan sendirinya. Ya, ketika kita mau mendalami. Jadi kalau kita lakukan investigasi, mungkin beda dengan wartawan yang mewawancarai narsum ya. Karena kadang-kadang kita dalam situasi-situasi tertentu bahkan kita tidak menyebutkan atau menerangkan kepada narasumber ini bahwa kita sedang melakukan investigasi. Bisa begitu juga gitu. Terutama kepada katakanlah orang-orang tadi yang kelompok rentan dalam satu komunitas misalnya. Ya, ketika kita bilang investigasi aja mereka udah takut, udah nggak mau ngomong. Apalagi kita orang yang dia tidak kenal gitu ya. Karena itu penting sekali untuk memahami substansi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita rumuskan itu. Ya. 5W1H pasti harus kita dapatkan gitu, sedapat mungkin. Tapi kalau memang nggak ada informasinya, apa boleh buat misalnya. Jadi misalnya kalau saya tuh pengalamannya lebih banyak investigasi kasus-kasus HAM misalnya. Ketika kita bertanya tentang kapan, misalnya gini, kami kan banyak kasus orang hilang ya, yang ditangani Kontras. Ketika misalnya orang melapor, itu bahkan ketika kita tanya tepatnya kapan, ya, hilangnya itu kapan. Oh, itu kalau ditanya waktunya nggak ingat lagi, udah berapa puluh tahun yang lalu misalnya, atau 11 tahun yang lalu misalnya. Ya, kadang-kadang kita memang nggak dapat, berarti 5W1H-nya salah satu W-nya when, ya, kapan, itu nggak dapat kita ketahui dengan pasti. Tapi di masyarakat kita kadang-kadang mereka ingat bukan angka tahun. Jadi misalnya kalau kita tanya lebih jauh, ternyata dia kalau pokoknya itu sekitar sebelum darurat militer dia bilang. Nah, kita sendiri yang kemudian menyimpulkan darurat militer itu dimulainya tanggal 19 Mei tahun 2003. Berarti ini sebelum itu kira-kira berapa lama sebelum itu. Nah, jadi kita mencoba mendekati. Ini trik-trik bertanya di lapangan. Ya, kadang-kadang orang berdasarkan ingatan itu nggak dapat. Tapi kita dekati lagi, berarti sebelum darurat itu setelah puasa atau sebelum puasa. Nah, orang Aceh itu ingatnya hari raya, puasa, maulid ya dalam 1 tahun. Itu lebih mudah lekat dalam ingatan. Oh, ingat hak lonyan 2 euro segala mak megang bakdonya. Nah, tinggal kita kemudian mencari 2 hari sebelum 2 hari sebelum berarti 3 hari sebelum bulan Ramadan kan, 2 euro segala mak megang dia bilang. Nah, itu kemudian bisa kita cari dengan tepat tanggal berapa dan tahunnya, ya, dengan trik-trik seperti itu. Ingat bahwa rumusan pertanyaan itu hanya sebagai panduan kita. Kadang-kadang di lapangan kita nggak boleh keluarin kertas pun, ya. Kalau udah dengan pulpen kertas, terutama untuk kelompok rentan, perempuan, anak-anak, orang miskin, segalanya, itu membuat mereka kemudian tidak nyaman bercerita. Karena itu hindari untuk menggunakan alat-alat teknologi kecuali memang sudah familiar dan kita tahu itu tidak mengganggu. Harus dipastikan lebih dulu. Apalagi kalau kita bilang ini direkam ya, udah nggak bisa ngomong. Kadang-kadang ada orang yang begitu. Karena itu triknya adalah kita memahami konteks atau substansi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Cara nanyanya berkembang di lapangan. Nggak harus berurutan juga. Kadang-kadang enak cerita, muncul hal lain yang justru nggak ada dalam daftar pertanyaan kita. Ya, sehingga itu kalau dia masih terkait dengan masalah yang kita ingin dalami, ya dalami aja terus gitu. Sehingga memang situasi lapangan kadang-kadang atau bahkan kalau pengalaman saya sering kali
tidak serupa dengan apa yang kita rumuskan. Karena itu imajinasi kita penting sekali untuk bisa kreatif, mencari cara-cara untuk bertanya seperti yang saya sampaikan tadi. Nggak ingat tahun, orang Aceh itu biasanya Maulid dia ingat, ya hari raya puasa itu dia ingat, hari raya haji. Nah itu kemudian bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih akurat dari informasi yang ingin kita dapatkan. Itu contohnya begitu. Jadi rumusan pertanyaan 5W1H panduan saja, tapi kreativitas kita, inisiatif kita di lapangan ini sangat menentukan. Tapi memang ini apa namanya? Jam terbang memang ya. Jadi kalau dari awal maka mungkin perlu didampingi dengan senior, belajar dulu bagaimana kemudian ini dilakukan. Nah, ketika sudah mulai mengetahui, nanti trik-triknya muncul sendiri. Kadang-kadang ada unik-uniknya tersendiri. Ya, misalnya kalau ngomong ke ulama, kalau tim kami misalnya, kalau ngomong ke ulama nggak bisa sipolan. Kenapa? Sipolan ini dia gaya ngomongnya aja udah apa? Nggak cocok gitu. Gaya ngomong warung kopi misalnya, itu begitu datang aja nggak cocok. Atau misalnya penampilan, nah itu penting juga, ya. Jadi memang panduan gitu kita ini, tapi di lapangan itu akan berkembang dengan sendirinya dan kita kemudian bisa mendalaminya, meresponnya sesuai dengan perkembangan di lapangan. Demikian untuk Asriani. Oke, terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya. Ini ada yang raise hand dari Rahmat Hidayat ya. Ada Rahmat Hidayat, Asy'ari dan Dzulkhairi. Ada 3, Sarif. Ada 3 nih. Udah Pak, kita silakan. Rahmat Hidayat, silakan. Latihan. Dige kok dulu. Ada. Taring. Oke, Rahmat Hidayat, silakan. Telepon dari Dinina. Usun karen dari. Oke, halo Rahmat Hidayat. Ya. Suaranya nggak terdengar, Rahmat. Rahmat, silakan di. Halo. Iya, halo. Itu iya, silakan Rahmat Hidayat, silakan. Sudah. Dengar yuk, ya dengar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Syarif selaku moderator dan teman-teman sekalian calon paralegal yang ada di Aceh. Jadi begini, karena memang kita calon paralegal nantinya, jadi saya ingin bertanya kepada Pak Faisal ya. Ya. Ketika nanti kita mengalami ancaman ya sesuai yang kita bicarakan tadi, kita punya hak nggak untuk meminta backup dari pihak keamanan seperti polisi untuk terjun ke lapangan, atau memang harus independen dengan cara kita sendiri begitu Pak? Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Rahmat. Kadang-kadang kita bisa menggunakan jasa polisi yang memang tugas mereka memberikan jaminan keamanan kepada warga negara dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, sebagai paralegal, aktivitas kita terkait dengan tugas-tugas paralegal tentu saja. Tapi memang kadang-kadang nggak semudah itu juga. Jadi misalnya kalau tadi ditugaskan untuk melakukan investigasi tentang penembakan pos polisi misalnya, mungkin polisinya menyambut baik itu karena ini juga terkait dengan kepentingan mereka gitu, ya. Mungkin mereka akan dengan senang hati membantu menginformasikan tingkat kerawanan, apa yang harus diperhatikan misalnya terkait dengan keamanan dalam melakukan kerja kita. Tapi kadang-kadang kita menemukan kasus yang membuat posisi kita dengan polisi justru berhadapan-hadapan, ya. Kita menyelidiki tentang keterlibatan oknum polisi misalnya dalam satu hal yang terkait dengan tindak pidana atau terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, ya. Katakanlah misalnya ada oknum polisi main kayu ilegal misalnya, atau terlibat sabu dan sebagainya. Ya, tentu saja kita nggak bisa membuka misi kita itu kepada mereka. Ya, tentu saja harus dibangun mekanisme keamanan secara internal YARA atau internal tim dari yang melakukan investigasi. Itu sering kita lakukan seperti itu juga. Jadi memang sangat tergantung pada isu yang sedang kita teliti, sedang kita investigasi gitu. Seringkali memang sebuah organisasi itu perlu mengembangkan standar
SOP keamanannya. Itu penting sekali. Karena apa? Dalam pekerjaan paralegal itu seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana ada pihak-pihak lain yang mengancam kita. Di mana kita berada di suatu daerah yang jauh dari layanan kepolisian misalnya. Karena itu kita harus menyiapkan mekanisme tersendiri. Seperti saya bilang tadi kan, kalau melakukan investigasi itu minimal berapa? 2 orang, jangan sendiri-sendiri, hilang. Minimal timnya itu 2 orang gitu. Jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau memang jam terbang sudah tinggi, sudah bisa menguasai medan dan sebagainya, bisa lakukan sendiri itu. Justru untuk misi investigasi yang tidak terbuka, misalnya datang ke satu lokasi di mana ada illegal logging misalnya, ya tentu kita nggak membuka, kami sedang investigasi illegal logging, ya udah tentu ketahuan kan gitu. Tapi untuk hal-hal seperti itu misalnya, ini diperlukan orang yang sudah punya pengalaman dan mampu melakukan itu sendiri. Dengan tentu saja tadi ada protokol keselamatan pribadi. Misalnya tadi dengan setiap 30 menit itu menghubungi base atau markas atau orang yang memang selalu menjadi kontak kita untuk memastikan kita di lapangan itu selalu dalam keadaan aman. Jadi kalau dalam 30 menit tidak terjadi komunikasi misalnya, itu berarti kita sudah dalam bahaya, sehingga teman-teman kita kemudian bisa menyiapkan langkah-langkah penyelamatan. Ya, jadi memang sampai situ. Kadang-kadang buat teman-teman yang mungkin yang muda-muda, ini kok mengerikan nih pekerjaannya. Tapi memang kadang-kadang memang begitu yang dihadapi. Iya, kuncinya adalah kita mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk di lapangan. Itu harus selalu. Jangan selalu berharap oh akan mulus, akan tidak tentu. Harus kita disiplin dengan protokol keselamatan tadi. Misalnya jangan lalai. Jadi karena lagi investigasi di lapangan, kebetulan orang yang kita sedang investigasi ini yang terkait dengan itu ngajak kita ngopi kan udah terjebak nih di ngopi, padahal dalam tempo 30 menit harus nelpon. Kalau nggak nelpon dianggap ini udah terjadi sesuatu. Ya, jangan lupa asik ngobrol. Nah, kalau ngopi misalnya permisi ke toilet sebentar, udah waktunya. Toilet sebentar. Telepon. Nyo menteng di lapangan, ada masalah, nyo tengah aja upi saya, misalnya begitu. Tapi jangan lupa asikan ngobrol, ngopi, kawan pikir oh ini udah hilang kawan nih, kirim tim sampai sana lihat oh ya orangnya lagi ngopi. Jadi memang selain mekanisme keamanan yang disediakan oleh negara, juga secara organisasi ini perlu untuk membuat standar operasional untuk memastikan keselamatan bagi para pekerjanya. Demikian.